Salam saudaraku, selamat bertemu di program yang baru, Introspeksi Diri. Saya berharap dan merindukan supaya kita yang mendengar firman Tuhan di program ini boleh mengintrospeksi diri, melihat siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membicarakan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui mendengarkan kebenaran firman-Mu, membicarakannya, kami semua dibentuk menjadi orang-orang yang mengintrospeksi diri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam hidup ini adalah mengintrospeksi diri, melihat keburukan diri kita sendiri. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden, manusia terlalu suka melihat keburukan orang lain. Namun, lalai, malas, dan tidak suka untuk melihat keburukan diri sendiri. Saudara, ketika Hawa mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan, dan Allah bertanya kepada Adam, maka Adam menjawab, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku, maka aku makan." Adam tidak bertanggung jawab, padahal Tuhan telah memberi perintah kepadanya untuk tidak memakan buah itu. Namun dia melanggar perintah itu, namun dia tidak mau bertanggung jawab. Dia menyalahkan Hawa atas masalah tersebut. Saudaraku, menyalahkan orang lain itu paling sering dilakukan ketika ada orang yang berbuat keburukan. Seharusnya melalui melihat orang lain yang berbuat keburukan, seharusnya kita menundukkan diri untuk melihat. Jangan-jangan kita juga ada melakukan keburukan. Sebelum kita membicarakan lebih detail hal ini, kita membaca dulu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Pada pagi hari ketika Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, ada orang membawa seorang perempuan yang tertangkap
berbuat zina. Perempuan ini menjadi sumber masalah. Biasa kalau ada orang yang berbuat kesalahan, maka banyak orang membicarakannya. Ketika ada jambret, semua orang membicarakan jambret itu. Ketika ada penipu, semua orang membicarakan penipu. Ketika seorang koruptor ditangkap, maka semua orang membicarakan koruptor tersebut. Dan perempuan ini dibawa ke hadapan Tuhan Yesus. Mereka berkata bahwa menurut hukum Taurat, perempuan ini harus dilempari dengan batu. Mereka ini datang kepada Tuhan Yesus dengan niat untuk mencari kesalahan Tuhan Yesus. Kesalahan perempuan ini mereka umbar dan mereka bicarakan. Saudara, saya juga seringkali termasuk di dalam orang-orang yang bertingkah laku seperti ahli Taurat dan orang Farisi ini. Dengan jujur saudaraku, saya harus mengatakan bahwa ketika saya melihat ada suatu peristiwa buruk, maka seringkali mulut saya langsung terlibat untuk ikut mengatai, membicarakan, bahkan kadang-kadang menyalahkan. Saudara, dalam peristiwa ini, ketika perempuan ini dibawa ke hadapan Tuhan Yesus yang tadinya berbicara kepada orang banyak, Tuhan Yesus berhenti. Dia menunduk saudara dan menulis di tanah. Saya tidak tahu apakah pada waktu Tuhan Yesus menunduk itu dia sambil berdoa atau bagaimana, Alkitab tidak menceritakan. Saudara, namun Tuhan Yesus menunduk. Artinya saudara, ini juga menjadi teguran bagi kita, khususnya saya sendiri, ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, hendaknya saya tunduk di hadapan Tuhan mendoakan. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita untuk mengampuni kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, apalagi kepada orang yang tidak berbuat salah kepada kita. Saudaraku, setelah Tuhan Yesus selesai menunduk saudara, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saat Tuhan Yesus mengucapkan perkataan ini, Tuhan Yesus sedang berkata, "Hei kamu semua, coba lihat dulu dirimu. Apakah kamu tidak mempunyai kesalahan?" Ya, seringkali kita saudara hanya sibuk membicarakan kesalahan orang lain, namun kita tidak memperhatikan kesalahan kita sendiri. Saudara, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, dimanapun, sikap menyalahkan orang lain ini terlalu banyak. Bahkan saya sendiri saudara, sebagai seorang gembala jemaat, ketika mengetahui ada kesalahan, salah satu dari jemaat berbuat kesalahan, seringkali saya menegurnya, padahal hal seperti itu seharusnya dibawa dulu dalam doa. Kemudian setelah didoakan, orang itu haruslah teguran 4 mata. Saya menemukan saudara pada masa yang lalu bahwa kadang-kadang saya memposting kesalahan orang di media sosial, di WhatsApp group atau di FB saudara. Pada masa kini sangat sering kita membaca postingan-postingan di WhatsApp group, di FB, bahkan di media-media lain, mencaci, menghina, merendahkan orang-orang yang berbuat salah. Dengan rasa bangga, kita seolah-olah menganggap diri kita benar. Padahal saudara, pada saat ada orang lain yang berbuat kesalahan, sebenarnya Tuhan sedang menguji kita. Bagaimana diri kita menyikapi orang yang berbuat salah itu?
Apakah kita mendoakan dia? Apakah kita berbelas kasihan kepadanya? Tuhan Yesus dalam kisah ini berbelas kasihan kepada perempuan ini. Tuhan Yesus tunduk, diam. Akhirnya setelah Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu, ahli Taurat dan orang Farisi itu, untuk introspeksi diri, saudara, mereka semua pergi meninggalkan perempuan itu. Tuhan Yesus tidak ada mengatai perempuan itu, tidak mencaci, tidak marah. Hanya Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus enggak mengatai dia atas kesalahan yang dilakukannya. Inilah, saudara, keburukan yang sering saya lakukan. Makanya judul kebenaran firman Tuhan hari ini ditulis di YouTube adalah hal terburuk yang dilakukan oleh seorang pendeta. Saudara, di dalam banyak aturan gereja, hal terburuk yang dilakukan pendeta kebanyakan adalah tentang perzinahan, perselingkuhan, atau menggelapkan uang. Namun saudaraku, hal terburuk yang kita sering lakukan adalah kita tidak mau mengintrospeksi diri. Di dalam Matius pasal 23 ayat 1 Tuhan Yesus berkata, "Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Ini, saudara, saya renungkan. Seringkali kadang-kadang saya mengajarkan tentang mengasihi, mengampuni, melupakan kesalahan orang lain. Namun justru yang sering kali terungkap adalah saya mengingat kesalahan orang lain. Kadang-kadang saya membicarakan kesalahan orang lain di dalam khotbah, saudara. Padahal dengan jelas Tuhan Yesus tidak melakukan hal-hal yang demikian. Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 15, saudara, ayat 2 dikatakan, orang-orang berdosa dan pemungut-pemungut cukai biasanya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menuding mereka, tetapi Tuhan Yesus mengajar. Dan melalui ajaran ini, saudara, orang-orang berdosa dan pemungut-pemungut cukai datang kepada Tuhan Yesus. Ini, saudaraku, menjadi teguran bagi saya sendiri. Saya bertekad, saudara, untuk semakin hari semakin musnah dari dalam diri saya untuk mengatai atau membicarakan kesalahan orang lain. Sekiranya pun ada yang perlu saya nasihati, saya akan berjuang untuk memanggil dan membicarakannya dengan teguran 4 mata. Ini memang hal yang sukar, tugas yang berat. Namun saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan kepada saya. Saudaraku, hal paling penting yang kita pelajari pada hari ini, mari kita melewati hari-hari kita dengan introspeksi diri. Di dalam Lukas pasal 18, ada 2 orang yang pergi berdoa ke bait Allah. Satu orang Farisi dan satu pemungut cukai. Orang Farisi itu membanggakan dirinya, membanggakan kebenaran dirinya. Bahkan dia menuduh bahwa dia tidak berperilaku seperti seorang pemungut cukai. Namun pemungut cukai itu tunduk di hadapan Tuhan dan berkata, "Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini." Dan Tuhan membenarkan, Tuhan menghapus kesalahan daripada pemungut cukai itu. Namun orang Farisi itu pulang tanpa pengampunan dari Tuhan. Saudara, mari kita bangun dalam diri kita.
sikap untuk introspeksi diri. Saat kita melihat ada orang lain berbuat keburukan, jangan berbicara, diam dan berdoa. Mari kita periksa diri kita. Jangan sampai keburukan kita yang seringkali membicarakan keburukan orang lain itu muncul. Menghakimi perbuatan orang lain tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Saat kita mengarahkan telunjuk kita begini kepada orang lain dan membicarakan keburukannya, maka keburukan kita yang sebenarnya sedang keluar, yaitu menghakimi orang lain. Kiranya introspeksi diri ini membawa berkat bagi saya dan juga membawa berkat bagi saudara-saudaraku semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah aku Tuhan. Ampunilah aku orang berdosa ini. Seringkali aku membicarakan keburukan orang lain tanpa melihat keburukanku sendiri. Tuhan, tolonglah aku supaya saat aku melihat ada suatu masalah, keburukan yang dibuat oleh orang lain, hamba-Mu sujud di hadapan-Mu berdoa, memeriksa diri, dan berhati-hati dengan tutur kata. Jangan sampai keburukan yang sama ada pada diriku. Tolonglah aku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu saudara besok dalam program introspeksi diri. Kiranya saudara dan saya boleh mengintrospeksi diri setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.